polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Lanjut. 4. Masalah desintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain tercetusnya rasa kesatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh, Acap kali mengungkapkan dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keluasan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerah diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan adanya masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada adanya masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei pada pusat statistik di 181 kabupaten atau kota, 34 provinsi yang melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Satu orang. Masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral, seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan perilaku kekerasan juga acap kali disebutkan dalam sinetron yang notabene menjadi tontonan berkeluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sungguh dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita melanjutkan pada materi tentang masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, dan masalah dekadensi moral. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah lingkungan, apa hubungannya sih antara masalah lingkungan dengan mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Tentu ini masalah lingkungan ini sebenarnya masalah bangsa, masalah negara, ya. Karena ini adalah masalah publik. Kalau sudah berbicara masalah publik berarti masalah negara, masalah bangsa kita. Kenapa dikatakan sebagai masalah bangsa atau masalah negara kita? Karena masalah lingkungan ini ada banyak. Yang pertama mengenai persampahan, yang kedua mengenai penyakit, ya. Yang ketiga mengenai lingkungan bersih atau tidak, gitu ya. Kemudian pembuangan limbah dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Apalagi di daerah-daerah perkotaan. Masalah lingkungan ini menjadi masalah yang sangat rumit di daerah perkotaan. Kenapa dikatakan rumit? Karena setiap pembangunan yang ada selalu bermasalah dengan lingkungan. Saya ambil contoh saja.
reklamasi pantai. Tahu reklamasi pantai? Reklamasi pantai itu adalah penimbunan pantai, ya, untuk dijadikan sebagai daratan. Yang tadinya adalah lautan menjadi daratan. Apa yang terjadi? Setelah ditimbunnya itu, maka biota laut menjadi hancur. Ikan-ikan menjadi mati. Mereka berpindah ke tempat lain lagi yang lebih aman. Tentu di situ akan mengundang permasalahan lingkungan setelah diadakan penimbunan, kan? Bukan hanya di daerah yang ditimbun itu, tetapi di sekitar itu akan terkena dampak juga. Sekitar 2017 yang lalu, ya, di kota Jakarta, DKI Jakarta, itu ada masalah penimbunan lautan di kota Jakarta. Ya, ada beberapa pulau, sampai pulau keberapa itu, banyak sekali pulau-pulau. Itu konsepnya kurang lebih mungkin mereka mengambil konsep seperti kota Dubai gitu. Tahu kota Dubai? Pernah ke sana? Kalau pernah ke sana ya saya hormati. Ya, kota Dubai kalau Anda melihat di YouTube itu luar biasa pembangunannya. Yang tadinya lautan menjadi daratan. Bahkan daratannya sangat cantik dilihat dari landscape dari langitnya itu. Membentuk palem, pohon palem. Nah, kurang lebih konsep Jakarta dibangun seperti itu. Ternyata antara kota Dubai dan kota Jakarta jauh beda gitu, ya. Jauh beda sekali. Kita terlalu banyak aturan dan memang hal yang seperti itu dikecam oleh warga gitu. Kenapa? Karena tidak mementingkan pada kepentingan masyarakat kecil, ya, masyarakat miskin, masyarakat nelayan yang ada di pesisir sana. Lebih mementingkan pada kepentingan para investor, orang-orang yang banyak uang, ya. Bahkan tidak mementingkan pada kesehatan lingkungan. Yang terjadi apa? Banyak dampak negatifnya. Ya. Yang pertama adalah masalah laut. Biota laut hancur, karang-karang, ikan-ikan banyak yang mati karena penimbunan ini. Belum lagi nelayan susah melaut karena ditimbun, ya. Bahkan kalau Anda menonton, kalau saya tidak salah 2 atau 1 tahun yang lalu itu ada eksklusif Mata Najwa melakukan penelusuran di beberapa pantai di kota Jakarta. Itu di Jakarta itu lautannya cukup memprihatinkan. Ya, bisa jadi sangat memprihatinkan. Ya, karena tidak lagi jernih seperti lautan yang ada di daerah Sulawesi ini. Jadi kalau orang Jakarta asli datang di daerah Sulawesi atau di daerah timur Indonesia, mereka akan kaget dengan keindahan lautan dari wilayah timur Indonesia ini. Karena kenapa? Di sana tercemar. Pantai Ancol itu yang digemari oleh masyarakat Jakarta lebih bersih juga di Pantai Nirwana di Kota Bau. Meskipun Pantai Nirwana kalau saya lihat, aduh, hari Minggu itu ya banyaklah yang menjadi tugas kita, ya. Sehingga dampak-dampak negatif itu yang terlalu banyak mendapatkan resistensi atau perlawanan dari warga setempat. Gitu. Bukan hanya pada warga setempat, bahkan itu mendapatkan perlawanan dari elit-elit politik yang berbeda pemikiran dengan Gubernur DKI Jakarta yang waktu itu adalah Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama, gitu. Meskipun di backing oleh presiden, tetapi tetap itu menjadi sorotan media dan viral itu sampai ke luar negeri. Alhasil setelah ditelusuri, prosesnya juga menyalahi aturan. Ya, kita tahu
namanya proyek itu ya kadangkala juga menyalahi aturan. Banyak ini proyek-proyek, bukan hanya di Jakarta sana, bahkan seluruh Indonesia ini kadangkala tidak sesuai dengan perencanaan, kadangkala tidak sesuai dengan prosedur. Banyak proyek-proyek itu. Apa yang mereka pikirkan adalah yang penting proyeknya selesai, yang penting ada laporan pertanggungjawaban, difoto bahwa ini sudah selesai, dilaporkan dan lain sebagainya. Bahwa nantinya akan hancur, 2 bulan kemudian akan hancur bangunannya, itu bukan urusan. Yang penting jadi. Ini fenomena-fenomena yang terjadi di Nusantara kita. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mengambil kekayaan alam, kemudian mereka gunakan tetapi tidak tepat waktu, tidak berfaedah gitu. Sambil contoh lagi, kalau kita kembali ke daerah Sulawesi ini, pasti teman-teman yang tinggal di daerah pesisir itu sangat prihatin atau sangat was-was terhadap masalah abrasi pantai. Abrasi pantai itu adalah pengikisan daerah pantai akibat diambilnya pasir-pasir atau katakanlah adanya faktor alam, ya. Bisa itu diambilnya perbuatan ulah manusia, diambilnya pasir-pasir yang ada di daerah pantai, karena pasir itu gunanya untuk menahan kekuatan ombak yang ada di pantai. Kalau tidak ada pasir, itu pasti naik ke daratan, ke rumah warga, pasti. Makanya ada pasir itu supaya sebagai penahan ombak. Faktanya pasir-pasir itu diambil untuk bahan bangunan. Jadi semakin hari semakin banyak pasir yang diambil, karena pembangunan butuh bahan dasar yaitu pasir. Satu sisi kita mau ingin membangun, tapi sisi lain kita merusak alam. Dua pilihan yang sangat dilematis. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lingkungan alam? Ini memang susah. Yang tinggal di daerah pantai siapa? Daerah pantai. Di pantainya di bagian mana? Bagian mana daerah pantainya? Hah? Di daerah apa pantainya? Bonetiro. Kalau itu Wabula. Nah, itu pasti mendapatkan masalah yang sama pastinya. Kalau di Wabula itu ada cagar-cagar alam yang masih dilindungi pasti. Tetapi ya meskipun juga dilindungi, namanya tangan manusia selalu jahil kan, selalu. Bonetiro juga mungkin seperti itu. Pasti bermasalah dengan pengambilan pasir secara ilegal. Karena kenapa? Ya masyarakat butuh pembangunan. Kalau dulu masyarakat ya orang-orang tua dulu itu mereka bikin rumah dari kayu. Sekarang bikin rumah dari ya pasir beton itulah ya. Ya, entah itu kita bikin rumah dari kayu ataupun kita bikin dari beton, tetap kita menggunakan bahan dasar dari alam. Kalau kayu, sekarang kayu semakin langka, semakin mahal dan semakin langka. Karena kenapa? Ya banyak kayu-kayu yang diambil hanya karena untuk kepentingan industri, kepentingan pembangunan, dan lain sebagainya. Ada yang diambil dengan legal, dengan sah, ada yang diambil secara ilegal, yang disebut dengan illegal logging. Tentu ini menjadi PR buat kita semuanya. Bagaimana kita menyeimbangkan antara membangun daerah dengan melestarikan lingkungan. Ini menjadi masalah. Kalau negara kita semua pasirnya hancur, kemudian hutannya gundul,
tanahnya banyak yang tidak subur dan lain sebagainya, apakah kita akan makmur atau tidak? Tentu kita tidak akan makmur. Bagaimana kalau lautan kita itu dibom? Dibom. Setiap hari bunyi bom tuh. Karang-karang laut hancur hanya karena dibom. Karena untuk kepentingan kebutuhan manusia juga. Jadi satu sisi ada kebutuhan manusia yang ingin dipenuhi, tetapi di sisi lain ada keseimbangan lingkungan yang harus dijaga. Ini dua pilihan yang sangat berbeda sekali. Maka kebijakan-kebijakan pembangunan itu harus pro dengan lingkungan, pro dengan masyarakat, pro dengan lingkungan. Itulah yang disebut dengan analisis dampak lingkungan. Setiap kita membangun, kita analisis. Apalagi pembangunan itu butuh lahan yang besar, bahan yang banyak, ya, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan dengan analisis dampak lingkungan. Misalnya pembangunan industri nikel, pembangunan industri aspal, pembangunan industri kayu, pembangunan pabrik A, pabrik B, semuanya harus membutuhkan namanya analisis dampak lingkungan. Apa gunanya analisis dampak lingkungan itu? Untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap pembangunan pabrik-pabrik yang besar itu. Sekarang daerah Batauga ini semakin kritis. Yang tinggal di Batauga siapa? Semakin kritis kan? Dari Bandar Batauga sampai di Masiri sana, sampai dan seterusnya. Itu semakin kritis. Karena kenapa? Pasirnya diambil untuk kebutuhan pembangunan bukan hanya orang Buton Selatan, tapi orang Kota Bau-Bau juga, bahkan di sekitarnya. Sudah puluhan tahun diambil. Yang terjadi apa? Ya lautnya semakin ya mengenaskan. Maka sekarang itu ada perencanaan pembangunan di daerah pantai itu yang disebut dengan reklamasi pantai. Yang dulunya adalah daerah pantai, rencana akan ditimbun sepanjang pantai itu. Konsepnya seperti Kota Mara atau Pantai Kamali. Paham? Masalahnya nanti setelah ditimbun, lingkungan lagi yang bermasalah, biota laut hancur lagi semua. Jadi menjadi simalakama. Dulu Kota Mara, Pantai Kamali itu banyak itu dari rekan-rekan LSM Walhi, pencinta lingkungan, Mapala, mahasiswa pencinta lingkungan, melakukan demonstrasi protes terhadap kebijakan pemerintah menimbun pantai. Kalau dulu di Pantai Kamali, Kota Mara itu masih wajar dilakukan demonstrasi karena belum ada kerusakan lingkungan di situ. Kalau di daerah Batauga itu masih wajar dilakukan penimbunan karena memang sudah rusak. Untuk dikembalikan lagi butuh bertahun-tahun, bahkan tidak bisa lagi dikembalikan. Tidak bisa lagi dikembalikan ekosistem itu, tidak bisa lagi. Kalaupun ada, ya butuh anggaran banyak dan prosesnya lama untuk dikembalikan menjadi ekosistem seperti alami pada biasanya, normalnya pada waktu itu. Tentu itu sangat tidak memungkinkan, gitu ya. Makanya dilakukan reklamasi pantai, meskipun ya nantinya akan berdampak pada lingkungan lagi itu. Jadi dua sisi yang sangat bertolak belakang. Saya masih ingat dengan namanya PT BIS yang ada di Kota Bau-Bau. Siapa yang pernah dengar PT BIS? Yang tinggal di Lelea, Kecamatan Lelea siapa? Tidak ada. PT BIS itu pada masa Amirul Tamim dulu ya, masanya Amirul Tamim itu mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat. PT BIS ini adalah satu perusahaan industri yang memproduksi untuk mengambil bahan dasar nikel yang ada di Kecamatan Lelea. Setelah dalam prosesnya
itu pabrik itu mendapatkan izin dari pemerintah provinsi, dari pusat, provinsi sampai ke daerah. Masalahnya apa? Masalahnya ada dua. Masalahnya pada warga setempat dan pada lingkungan setempat. Bahkan mungkin masalahnya pada aturan yang pada waktu itu diduga ditabrak atau berlawanan dengan peraturan perundang-undangan. Karena dugaan dari masyarakat pertama, setelah ada pabrik industri itu, pencemaran lingkungan hasil pembuangan industri itu mencemari lahan-lahan pertanian yang ada di Garing-Garing sana. Pemerintah ingin membangun industri untuk mendapatkan bantuan anggaran atau pemasukan daerah dengan menjual hasil tambang di Kota Bau-Bau, tetapi di sisi lain ternyata lahan pertanian hancur hanya karena limbah industri itu. Sehingga apa? Ya, pertanian masyarakat di sana itu banyak kan gagal panen. Belum sampai di situ, belum lagi adalah masyarakatnya, tanamannya hancur, pasti berpengaruh pada pendapatan para petani. Kalau berpengaruh pada pendapatan para petani yang tadinya tinggi, pendapatannya menjadi menurun, yang terjadi apa? Pengangguran dan lain sebagainya. Maka yang terjadi pada waktu itu adalah protes, demonstrasi sampai berkali-kali pada waktu itu. Warga setempat menduga bahwa adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT BIS itu diduga karena melanggar peraturan daerah tentang tata ruang kota pada waktu itu. Tata ruang kota sebelum adanya PT BIS menjadikan Kecamatan Lea-Lea itu adalah sebagai daerah pertanian, perkebunan, dan peternakan, bukan daerah industri. Tetapi masuknya PT BIS, perdanya diubah. Kenapa saya ketahui seperti itu? Karena pada waktu itu saya melakukan riset dengan teman. Jadi keluar dua perda pada waktu itu, satu perda, tapi perda yang satunya untuk merevisi perda sebelumnya. Karena daerah Lea-Lea itu pada perda sebelumnya itu dijadikan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Tidak tercantum untuk industri di sana. Nanti keluarnya perda yang baru dicantumkan di sana ada industri. Maka diberikanlah izin. Ternyata dalam prosesnya itu analisis dampak lingkungan yang dilakukan oleh PT BIS itu tidak secara komprehensif dan masif dilakukan, sehingga apa yang terjadi? Mereka diberikan izin, tetapi prosedur SOP industri itu tidak dijalankan dengan baik. Yang terjadi apa? Dampak lingkungan yang cukup besar. Dampaknya negatif pasti. Tetapi pada waktu itu terjadi kontroversi juga, pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra seperti tadi yang saya ceritakan. Yang pro seperti apa? Yang pro, pertama pada waktu itu gaji karyawan itu luar biasa, besar. Dari 2 jutaan sampai 4 jutaan itu karyawan. Tentu itu menjanjikan, dalam segi finansial itu sangat menjanjikan. Bahkan satpamnya itu yang pada waktu itu pernah saya wawancarai, gajinya kurang lebih sekitar 3 jutaan kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah ingat. Yang jelas di atas UMR, upah minimum regional. Kalau upah minimum regional di sini kalau saya tidak salah 1.750.000 kalau tidak salah. Di atas 2 kali lipatnya UMR. Gitu. Maka yang harus dilakukan itu adalah bagaimana industri itu meloloskan diri agar tidak dilakukan resistensi atau demonstrasi dari warga setempat. Berbagai hal dilakukan, dari pertemuan warga, bertemu pemerintah, sampai pertemuan yang non formal atau yang formal, semuanya sudah dilakukan. Sampai diiming-imingi dapat ini, tidak ada yang berhasil, semuanya gagal, dan alhasil PT itu menjadi ditutup demi kepentingan masyarakat.
Satu sisi dengan adanya PT itu diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bau-Bau. Diharapkan agar terserap lapangan pekerjaan buat para pemuda atau katakanlah masyarakat yang ada di Kota Bau-Bau, sehingga mengurangi pengangguran. Jadi banyak manfaat positifnya. Ternyata manfaat positifnya yang banyak tidak kalah saing juga dengan dampak negatifnya. Waalaikumsalam. Ya itu tadi masalah lingkungan, ya, dan kurangnya pendapatan dari masyarakat. Sehingga ya seperti itu, ada resistensi. Sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai masalah lingkungan? Setelah tidak ada pertanyaan, nanti lanjut lagi pada masalah tentang integrasi bangsa. Ada yang bertanya? Mungkin di lingkungan Anda, masa sih tidak ada pertanyaan? Di lingkungan Anda ada tidak yang bermasalah di lingkungan Anda? Ada yang bermasalah di lingkungan Anda? Atau semuanya baik-baik saja? Tidak ada yang mengeluh mengenai sampah, mengenai polusi? Tidak ada yang bermasalah? Tidak ada. Ya kalau tidak ada, ya termasuk juga adalah masalah hutan ya. Hutan sekarang ini menjadi masalah. Di Kota Bau-Bau, di daerah apa namanya, yang merupakan paru-paru dunia, Lambu Sango. Di hutan Lambu Sango itu adalah salah satu hutan paru-paru dunia. Tapi satu sisi itu banyak juga yang melakukan penembangan secara liar. Betul tidak? Betul, Pak. Nah, tinggalnya di mana? Lewat Lambu Sango. Iya, di Salawere. Apa masalahnya di sana? Penembangan liar. Setiap hari pasti dengarkan bunyi-bunyi sensor. Setiap hari pasti itu ada yang ditebang puluhan pohon. Dan warga yang tinggal di sekitar hutan itu nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Ribut, baru apa lagi? Ada ancaman banjir tidak? Ada ancaman banjir? Tidak. Hah? Jurang. Oh, ada ancaman longsor? Ada. Ada ancaman banjir, ada ancaman longsor, masyarakat tidak nyaman dan lain sebagainya. Tetapi para pelaku industri, para pengusaha malah tahu, yang penting dapat uang. Tebang satu pohon juta, dua pohon juta. Yang penting uang. Jadi antara mencari uang dengan keseimbangan lingkungan semakin tidak terjaga. Maka di situ terjadi resistensi atau berlawanan. Saya sering menggunakan bahasa-bahasa ilmiah supaya kalian terbiasa dengan. Kalau mahasiswa itu harus sering membaca kamus ilmiah bahasa Indonesia. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya gitu. Pertanyaannya, apa sih yang harus dilakukan? Gitu. Supaya menghindari illegal logging seperti itu. Yang dilakukan itu adalah hanya pertama pengetatan terhadap izin pengambilan kekayaan alam yang ada di sekitar hutan. Memperketat. Kenapa harus diperketat? Karena dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positif. Seperti tadi, kalau longsor itu bukan hanya lingkungan yang bermasalah, tapi manusianya juga kadangkala diambil nyawanya. Kalau banjir, bukan hanya air yang mengalir, tetapi harta dan bendanya juga mengalir sampai ke laut. Masalah, ya. Bahkan menimbulkan polusi, bukan polusi udara, polusi apa? Polusi air. Kali-kali semakin tercemar dan lain sebagainya.
Makanya yang dilakukan adalah memperketat izin pengambilan tambang hasil kekayaan alam yang ada di dalam. Kalau tidak ketat, apa yang terjadi? Penjarahan, pencurian, ya, pengambilan secara eksploitasi besar-besaran. Maka alam akan mengatakan begini, kalian ambil saya akan ambil kalian. Kalian rusakkan saya akan rusakkan kalian. Maka yang terjadi hukum alam. Gitu. Banjir itu bukan karena kehendak alam itu, tapi karena ulama. Alam juga butuh keseimbangan, dan banjir itu adalah bagian dari keseimbangan juga. Karena kenapa? Manusia sudah menghancurkan alam, maka alam juga kembali, ya kurang lebih seperti itu bahasa kasarnya, atau mencari keseimbangannya sendiri. Gitu. Oke, lanjut pada masalah disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk keluar dari suatu bangsa atau negara tersebut. Disintegrasi bangsa itu ada dua kata, ada subkata atau dua kata, ya. Yang pertama adalah yang kedua adalah integrasi. Disintegrasi itu adalah, kalau itu adalah tidak. Diskualifikasi, apa diskualifikasi? Diskualifikasi. Kalau orang pemain bola itu diskualifikasi apa artinya? Apa? Sanksi, apa lagi? Beda tidak memberi sanksi dengan diskualifikasi? Atau sama? Apa diskualifikasi? Dicoret? Apa? Tidak terdasar. Diskualifikasi berasal dari maknanya apa? Makna dasarnya apa? Aduh, ini anak muda ini. Diskualifikasi itu berasal dari dua kata juga. Dis itu tidak, kualifikasi itu memenuhi syarat. Diskualifikasi tidak memenuhi syarat. Disintegrasi itu berasal dari dua kata. Dis itu tidak, integrasi itu adalah menyatu. Disintegrasi tidak menyatu, memisahkan diri, ingin membentuk satu bangsa atau negara tersendiri. Itu yang disebut dengan disintegrasi bangsa. Setelah saya menyebut kata disintegrasi bangsa, apa yang terbayang dalam pikiran Anda, mahasiswa? Apa yang terbayang? Disintegrasi bangsa itu apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Tentang apa? Tentang ingin merdeka sendiri. Apalagi? Ingin mendirikan negara sendiri dan lain sebagainya. Lebih konkretnya, kita terbayang dengan GAM, kita terbayang dengan OPM, kita terbayang dengan para teroris yang ingin mendirikan satu negara tersendiri. Kita terbayang dengan Timur-Timur yang sudah memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Kita terbayang dengan RMS, saudara kita, kelompok yang ada di Maluku sana yang ingin mendirikan negara sendiri, ya, dan lain sebagainya. Ada kelompok-kelompok yang ingin berpisah dari satu negara. Kalau di Indonesia berarti ya kelompok-kelompok tadi yang saya sebutkan. Apa yang menyebabkan sehingga ada pemikiran mau ingin memisahkan diri dari suatu negara? Ternyata setelah ditelusuri, salah satu penyebabnya adanya disintegrasi bangsa adalah rasa ketidakadilan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dirasakan tidak adil oleh kelompok tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merasa bahwa kelompok itu dikhianati oleh pemerintah. Bagaimana Pak dengan kelompok yang lain yang merasa, ya berarti merasa dirinya tidak dikhianati.
Ngapain juga kita mau disintegrasi bangsa? Tapi yang kelompok-kelompok ini, ya mungkin pernah dijanjikan satu janji yang indah, tetapi tidak ditepati. Sambil contoh saja, di Aceh, ya, sebelum kerajaan Aceh menyatukan diri dengan NKRI, Soekarno datang di Sultan Aceh pada waktu itu. Sultan Aceh mendapatkan tawaran, kalau bisa bergabung dengan NKRI, kita mendirikan satu negara Nusantara, dan nanti apa yang diminta oleh pihak Kesultanan di Aceh kita akan penuhi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka ada beberapa permintaan dari Sultan Aceh pada waktu itu. Yang pertama adalah sistem kesultanan yang di Aceh itu tidak boleh dihapuskan meskipun itu sudah kita berubah dari monarki menjadi demokrasi, dari kerajaan menjadi republik. Tetap negara harus mengakui legitimasi, keabsahan, wewenang, kekuasaan dari kesultanan yang ada di Aceh. Maka kearifan lokal yang ada di daerah itu harus diakui, dijunjung tinggi oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kami menyatukan diri dengan Indonesia, maka tolong sejahterakan rakyat Aceh. Gitu. Artinya, kalau sejahtera di timur, di barat juga harus sejahtera. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Ternyata dalam proses perjalanan, ini yang saya baca di sejarah kerajaan Aceh menyatukan diri ke NKRI. Ya. Bahkan sudah tersiar di channel YouTube, itu ada banyak tentang sejarah Aceh bagaimana menyatukan diri dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata dalam perjalanan, euforia dari rakyat Aceh karena sudah menyatukan diri dengan NKRI, maka rakyat Aceh pada waktu itu adalah menyumbangkan uangnya untuk membeli pesawat terbang. Jadi pesawat terbang yang dinaiki oleh Presiden Soekarno yang pertama itu adalah hasil dari sumbangan dari rakyat Aceh pada waktu itu. Saking senangnya mereka. Ternyata dalam perjalanan selanjutnya, apa yang menjadi permintaan dari Kerajaan Aceh pada waktu itu belum terpenuhi. Ya karena negara kita masih dalam proses transisi, masih dalam proses pembangunan, masih membutuhkan waktu untuk menciptakan satu kesejahteraan dan lain sebagainya. Oke, kita maklumi masalah kesejahteraan, ya, karena kita masih transisi. Tetapi bagaimana dengan kami ini, kesultanan, kearifan lokal yang ada kami ini? Pada waktu itu, ya banyak ya harapan dari kerajaan Aceh itu tidak terpenuhi. Salah satunya itu tentang kearifan lokal mereka. Karena sudah menganggap kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu adalah sudah pimpinan daerah yang tertinggi. Sehingga kerajaan-kerajaan di daerah itu hanya menjadi simbol saja. Salah satunya adalah kerajaan yang ada di Tanah Buton, Kerajaan Kesultanan Buton, di mana rajanya itu hanya menjadi simbol adat saja, simbol budaya saja, bukan menjadi bagian dari pemerintahan. Beda dengan Jogja. Jogja itu adalah sultan itu sekaligus sebagai gubernur. Makanya sultan, gubernur itu tidak dipilih oleh rakyat di Jogja, tetapi diangkat oleh perangkat adat yang ada di Jogja. Pak, apa bedanya? Kita juga ini kan punya sultan, Pak. Di Ternate punya sultan, di Aceh juga punya sultan, Pak. Apa bedanya dengan Jogja? Ini yang perlu saya jelaskan. Kalau saya kembali ke Aceh tadi, tuntutan bahwa mereka mau ingin begini tidak tercapai, maka terjadilah satu perkumpulan kelompok yang merasa dirinya ini tidak adil, ini tidak sesuai dengan janji. Kalau bisa kita memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdirilah yang dinamakan dengan GAM, itu Gerakan Aceh Merdeka.
Gitu. Dalam proses perjalanan GAM ini ternyata ya ada yang banyak pelanggaran HAM juga yang dilakukan, ya. Ya karena kenapa? Mereka melakukan revolusi. Ya kalau revolusi itu pasti banyak memakan korban. Kalau mau ingin merdeka, revolusi. Dan revolusi selalu memakan anaknya sendiri. Siapa anaknya? Rakyat itu sendiri. Alhamdulillah tahun berapa ya, masa SBY, GAM itu sudah menyatukan diri dengan NKRI. Dan pemerintah mengakui dengan seluas-luasnya bahwa Aceh mempunyai kearifan lokal yang berbeda dengan daerah lain, maka mereka diberikanlah hak otonomi khusus. Otonomi khusus. Otonomi khusus itu berawal dari transaksi politik. Kalau kami tidak dikhususkan karena kami ini istimewa, maka kami akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kalian tidak boleh memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat kami memberikan otonomi khusus kepada kalian. Apa itu otonomi khusus? Salah satunya adalah mengakui perda syariat Islam untuk dijalankan di rakyat Aceh. Makanya kalau pergi di Aceh tidak pakai jilbab, perempuan itu didenda. Laki-laki kalau pacaran bonceng-boncengan, itu didenda. Main judi, alkohol, didenda. Karena ada perda syariat Islam. Dicambuk bahkan. Ya. Perda syariat Islam hanya di Aceh saja karena dikhususkan. Kenapa dikhususkan? Pertama alasannya ya di Aceh itu adalah satu yang pertama tersebar ajaran Islam di Nusantara. Namanya Kerajaan Samudra Pasifik. Pasai. Di Aceh itu makanya di Aceh itu dijadikan sebagai pada waktu dulu dijadikan sebagai pusat perdagangan. Dari Gujarat Arab untuk pergi ke Cina harus singgah ke Indonesia. Dari Cina kalau pergi transit ke daerah Eropa harus transit ke Indonesia. Akhirnya Indonesia menjadi apa? Pusat perdagangan dunia pada waktu itu. Tetapi belum membentuk Indonesia, masih membentuk kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Maka pada waktu itu yang pertama tersebar itu di Aceh. Makanya Aceh disebut sebagai istilah Serambi Mekah. Nah, ini dari SD ini Serambi Mekah kita sudah dengar-dengar. Betul tidak? Kenapa disebut Serambi Mekah? Karena kehidupan masyarakat Aceh itu hampir persis dengan kehidupan di Mekah. Kenapa hampir persis? Karena banyak keturunan-keturunan dari Arab yang sudah kawin di sana, yang sudah punya anak keturunan cucu di sana, cicit di sana. Makanya muka-mukanya orang Aceh itu beda dengan orang Sulawesi kita. Beda. Mereka itu ya kebanyakan miripnya seperti daerah Timur Tengah. Gitu. Jadi percampuran antara Melayu, suku Melayu, kemudian di Arab, bahkan dengan China. Makanya di Aceh itu banyak yang cantik-cantik gitu. Pak, ini Sulawesi juga banyak, iya banyak juga cantik-cantik. Cantik kan relatif kan? Anda merasa diri cantik tidak? Cantik. Anda merasa diri ganteng tidak? Ganteng. Relatif. Ya. Jadi kalau ada pacarnya kalian bilang, oh ini tidak ganteng, saya ini ganteng. Sesuai dengan pandangan saya sendiri. Ya gitu ya. Ya bukankah seorang suami mengatakan bahwa wanita yang paling tercantik di dunia ini adalah istri saya. Lady Diana itu adalah cantik. Tuh. Siapa lagi yang cantik? Cinta Laura itu adalah cantik. Agnes Monica cantik. Siapa lagi? Dan lain sebagainya. Artis di Indonesia itu cantik-cantik lah. Tapi lebih cantik lagi istri saya. Betul tidak? Betul.
Ya. Begitu juga dengan istri. Laki-laki, siapa laki-laki yang paling terganteng sekarang? Lee Min Ho itu ganteng. Shahrukh Khan itu ganteng. Ganteng. Siapa lagi? Hah? Siapa? Siapa yang ikatan cinta ini laki-laki? Siapa? Itu kan ganteng. Semuanya ganteng kan? Yang saya sebutkan. Tapi lebih ganteng suami saya. Kalau punya suami. Kalau tidak ada suaminya jangan sebut-sebut suami. Gitu ya. Kalau hanya sekedar pacar jangan bilang suamiku, ya. Karena itu suami. Iya. Jadi kembali ke rakyat masyarakat Aceh tadi sudah terjawab ya, bahwa di sana ada otonomi khusus di mana diberlakukan namanya pada syariat Islam. Bukan hanya di situ saja, nuansa-nuansa keislaman sana tumbuh dan partai-partai lokal yang ada di Aceh itu diakui oleh negara. Hanya di Aceh saja yang mempunyai partai lokal. Di Sulawesi ada tidak? Sulawesi Tenggara ada partai lokal tidak? Tidak ada. Hanya di Aceh saja yang diakui oleh negara. Itu yang yang pertama. Yang kedua itu mengenai daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa disebut daerah istimewa? Karena memang diistimewakan. Yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Di mana Jogja itu adalah sejarah dalam Republik Indonesia pernah dijadikan sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum di bukan Batavia sana. Bukan Batavia di lorong Batavia. Batavia di Jakarta. Batavia itu disebut oleh Belanda namanya, ya. Sekarang namanya Jakarta. Dulu disebut Jakarta. Gitu. Jadi Jogja itu diistimewakan pertama. Nuansa budayanya itu kuat sekali. Sistem kerajaan Kesultanan Keraton ya, itu sangat dihormati sekali. Dihormati. Kalau Anda pergi di Jogja, itu kalau ketemu sultan itu baik, itu luar biasa. Orang itu sampai mungkin kalau berlutut mungkin bisa jadi. Gitu. Sangat menghormati, intinya sangat menghormati. Ya, bukan menyembah tapi sangat menghormati. Kalau menyembah itu sudah syirik namanya. Ya, menghormati. Karena kenapa? Dulu ada istilah mitos-mitos yang berkembang di masyarakat kerajaan dulu bahwa raja itu adalah titisan dewa. Raja itu adalah titisan dewa. Sehingga banyak orang yang merasa takut kalau menyinggung raja. Saya pernah ke Malaysia dulu. Itu kalau kita bicarakan tentang kerajaan Kelantan, kerajaan di Malaysia, itu kita ditegurin. Kalau kita diskusikan, lebih diskusikan mengenai yang lain, buah apa segala macam, tentang mall, tentang, jangan bicara tentang kesultanan mereka, karena itu sangat sensitif. Gitu. Jadi tidak bisa membangun wacana diskursus atau diskusi terkait dengan masalah kerajaan. Karena kenapa? Menganggap bahwa kalau sudah titisan dewa itu semacam dogma. Dogma itu apa ya? Sesuatu yang memang benar adanya dan tidak bisa dibantah lagi. Artinya tidak boleh menghasilkan diskusi lagi. Dogma itu seperti agama. Kalau Anda mengkaji tentang Al-Quran untuk diperdebatkan itu sebenarnya tidak boleh. Jangan sampai kalian murtad. Makanya para ulama kebanyakan mengharamkan namanya debat itu. Banyak. Meskipun ulama-ulama di Nusantara masih memperbolehkan sebatas kewajaran saja. Tak apa-apa. Selagi tidak menghina, selagi kita tidak keluar dari jalur keislaman. Apa? Berdebat tidak apa-apa. Tetapi ada ulama, banyak ulama mengharamkannya. Bahkan bilang lebih baik engkau diam daripada berdebat.
Meskipun engkau benar, ya meskipun engkau benar, diam saja. Ada yang berpendapat dalam hadis gitu. Tapi di ulama Nusantara diperbolehkan, boleh, sebatas kewajaran yang disebut dengan dialog. Kalau berdebat itu ya nuansanya debat kusir namanya. Tidak ada yang dituakan di situ. Kau sudah debat, kamu, itu debat. Gitu. Tapi kalau kita diskusi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang tua kita hormati, yang ada kita hargai. Begitu. Kita bicara dengan sopan santun, yang tua juga bicara dengan ramah tamah. Kan sejuk di situ kan, dalam dialog. Tapi kalau debat, kamu orang tua, kamu. Nah. Bahkan sudah, kamu tidak hargai saya. Nah. Sudah kamu semua. Karena debat. Oleh karena itu banyak ulama mengharamkan itu. Ya, lebih dialog aja. Dialog itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran dalam teori filsafat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ini sudah jam 10. Ya, kita masuk ke masalah dekadensi moral. Apa itu dekadensi? Dekadensi moral itu apa? Tidak tahu dekadensi moral. Dekadensi moral itu adalah menurunnya, merosotnya nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Yang tadinya kita menjadi orang baik, adanya dekadensi moral, maka menurunlah nilai-nilai moral. Yang tadinya haram menjadi dihalalkan. Yang tadi pacarannya itu haram, dalam agama pacaran itu haram misalnya. Kemudian mereka halalkan hanya karena ini tidak apa-apa, tidak bersentuhan, hanya halo-halo saja. Yang tadinya alkohol haram, tidak apa-apa karena ini obat. Yang tadi haram itu babi, tidak apa-apa karena untuk obat. Yang tadinya pergaulan bebas perempuan itu tidak terlalu bebas memang. Karena kenapa? Kalau perempuan terlalu bebas, keliaran ke sana kemari, maka yang terjadi adalah fitnah. Pergi di rumahnya teman laki-laki, mungkin kerjakan PR, tapi menimbulkan fitnah. Jadi hati-hati yang perempuan, laki-laki juga hati-hati. Karena kenapa? Dekadensi moral sedang melanda negara-negara kita, sedang melanda dunia ini. Karena kenapa? Adopsi budaya. Yang dulu kental dengan norma-norma adat. Norma-norma adat itu salah satunya bagaimana kita ketemu dengan orang tua, bicara dengan orang tua yang baik, sopan santun, jangan menyinggung orang tua, jangan membuat sedih orang tua, jangan mengecewakan orang tua. Sekarang orang tua jadikan anak-anak, kamu, ditunjuk-tunjuk, direndahkan hanya karena mereka tidak punya pendidikan sama sekali. Dekadensi moral seperti itu. Guru tidak dihormati. Guru bawa motor, dia balap di depannya gurunya sendiri. Dekadensi moral. Banyak yang menurunkan moral kita sekarang. Karena kenapa? Tontonan dari luar negeri kita adopsi. Tontonan dari Korea. Siapa yang suka K-pop? Drama Korea, drakor. Hati-hati, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang melarang dalam artinya, ya. Tetapi hati-hati, jangan sampai kalian tidak bisa membedakan ini haram atau tidak, ini baik atau tidak, ini sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, jangan. Nilai-nilai individualisme, yang kaya sombong di orang miskin, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Banyak tontonan seperti itu. Banyak rusak rumah tangganya yang dibuat dalam sinetron.
hanya karena apa namanya, pelakor senior senang istri orang lain. Hanya dekadensi moral sedang melanda generasi kita hari ini. Kenapa kita menurun moralnya kita? Kenapa? Karena nilai-nilai agama juga tidak lagi kita hiraukan. Agama itu kalau Al-Quran hanya dijadikan pajangan saja, hanya dijadikan rak, bahkan di dalam rumahnya tidak ada Al-Quran. Ngapain dengan Al-Quran? Padahal generasi muda itu sangat dibutuhkan, mereka cinta dengan agamanya. Kalian orang Buton itu menempatkan agama di posisi yang paling tertinggi, di atas negara, di atas pemerintahan, di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan harta benda kita. Menempatkan agama di atas semuanya. Indonesia menempatkan agama ketuhanan yang Maha Esa di atas sila-sila yang lain, sila-sila kemanusiaan, sila-sila keadilan, sila-sila kemusyawaratan, sila-sila kesejahteraan. Menempatkan agama di posisi yang paling tinggi. Jadi kalau generasi muda tidak menempatkan agama di posisi yang tertinggi, maka kalian sedang berada pada jalur yang salah. Termasuk saya juga, kalau saya tidak menempatkan agama di posisi yang tertinggi seperti yang diamanatkan dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, maka kita boleh bertanya, apakah saya sedang salah jalan? Apakah Al-Quran yang ada di rumah saya itu pernah saya baca? Tidak. Kalau kita orang yang beragama Islam, orang Kristiani baca kitabnya, Bible. Orang Hindu baca kitabnya, orang Buddha baca kitabnya. Karena menempatkan agama di atas sila-sila yang lain dalam Pancasila. Kalau kita tidak melek dengan agama, hari ini kita melek dengan teknologi. Yang saya takutkan, jangan sampai kita tidak melek dengan agama, kita melek dengan teknologi. Apa yang masuk dalam HP, apa yang masuk dalam televisi, apa yang masuk dalam internet, semuanya diserap habis. Hanya karena kenapa? Tidak ada penyaring, tidak ada filter, tidak ada saringan buat kita. Semuanya no filter, no sensor. Ya kalau kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, filternya kita itu sebagai orang beragama adalah kitabnya kita. Sebagai orang yang berbangsa dan bertanah air, filternya kita adalah apa? Pancasila. Pancasila itu adalah 5 sila yang bukan hanya kita sebutkan saja, tetapi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Pancasila hanya kita sebutkan, anak SD pun bisa mengatakan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi tidak tahu maknanya, bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sosial. Kalau hanya sekedar menghafal, apalah gunanya saya masuk dalam ruangan ini? Tidak ada gunanya. Saya kasih materi, yuk hafal. Besok kita ujian, selesai. Itu pun ujian contek-contek lagi. Apa yang terjadi pada diri kita sendiri? Bukankah itu adalah satu tanda dekadensi moral kita? Agama ditinggalkan, nilai-nilai kebangsaan ditinggalkan. Apa yang terjadi? Hura-hura, nonton ini, nonton itu, nonton apa segala macam, yang kadangkala tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama kita. Maka ini menjadi satu perenungan bagi kita. Jangan sampai kita sudah melangkah jauh, tetapi kita tersesat dalam perjalanan kita. Dalam agama mengatakan, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita semuanya ini dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kecuali orang-orang yang menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kecuali orang-orang yang berbuat soleh, amal soleh. Kalau kalian tidak kategori yang itu, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Maka hati-hati bagi yang muda-muda. Jangan pikir keluar, karena saya akan keluar sebentar. Pikir nilai ini, ya. Karena apalah gunanya 1000 guru, pepatah dalam pepatah Buton. Apalah gunanya 1000 guru kalian diajari kalau kita tidak merubah diri kita sendiri.
omong kosong semuanya. 1000 dosen kita hadirkan semuanya di sini untuk kita nasihati diri kita sendiri, untuk nasihati mahasiswa, maka tidak ada gunanya para dosen, tidak ada, meskipun dia gelar profesor, kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Maka itu saja. Karena ini sudah selesai, ya. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Semoga Tuhan memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan buat kita, memberikan rahmat, kesuksesan, kebahagiaan buat kita semuanya. Itu saja yang saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.